Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Lampung 24 Jam. Kami akan hadirkan berita yang sudah kami rangkum dalam tayangan Lampung 24 Jam. 3.000 hektar sawah di Mesuji terendam banjir, petani meminta normalisasi saluran air. Banjir merendam ribuan hektar sawah di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Lampung. Petani di Kecamatan Mesuji pun meminta pemerintah menormalisasi saluran air sebab banjir yang merendam persawahan disebabkan meluapnya Sungai Wai Mesuji. Selain itu, kondisi saluran air dan pintu air juga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Hanafi menilai normalisasi saluran air sangat diperlukan untuk mengatasi sawah yang kebanjiran. Hanafi memastikan para petani gagal panen akibat sawah terendam banjir. Terpisah dari Kepala Dinas Pertanian Mesuji, Pariman menuturkan ada belasan desa di 3 kecamatan terdampak banjir. Kondisi itu terdampak petani gagal tanam. Untuk mengatasi banjir di area pertanian itu, pihaknya saat ini tengah melakukan upaya perbaikan saluran air maupun pintu air yang sudah tidak berfungsi. Pariman menyebut perbaikan saluran air itu sebagaimana upaya jangka pendek yang direncanakan untuk mengatasi banjir di lahan pertanian, supaya air yang ada di lahan pertanian, lahan persawahan bisa mengalir ke sungai. Bahkan pihaknya telah meminta bantuan alat berat ke Dinas Pertanian Lampung. Kepala Dinas Perkim Metro Lampung ditahan polisi atas penipuan jual beli tanah. Kepala Dinas Perumahan dan juga Kawasan Permukiman atau Disperkim Metro berinisial F ditahan di Polres Metro Polda Lampung atas tindakan pidana penipuan dan penggelapan jual beli tanah. Kasat Reskrim Polres Metro Polda Lampung Ibtu Rosali mengatakan penangkapan oknum kadis tersebut dilakukan pada Senin 22 Januari 2024 kemarin siang. Ia menambahkan penangkapan itu didasarkan atas penipuan dan penggelapan atas jual beli tanah di perumahan Prasasti Metro. Kasat menjelaskan modus operandi yang dilakukan oknum kadis Perkim berinisial F. Ia mengungkapkan oknum kadis Perkim berinisial F ditahan berdasarkan pertimbangan penyidik Polres Metro Polda Lampung. Sebelumnya, kasus penipuan jual beli rumah yang melibatkan oknum kepala dinas kadis di lingkup pemerintah Kota Metro Lampung telah memasuki babak baru. Kini berkas perkara kasus penipuan jual beli rumah tersebut telah sampai pada penyidikan. Pihak Polsek Metro Pusat dalam proses pelengkapan petunjuk yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Metro atau P19 hingga nanti akhirnya dinyatakan berkas telah lengkap oleh Kejaksaan Negeri Metro atau berkas P21. Ketua PWNU Lampung ingatkan kadernya jangan bawa struktur kelembagaan ke dalam politik praktis. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Lampung, yakni Puji Raharjo, menekankan agar jangan sampai struktur kelembagaan dibawa ke dalam politik praktis. Dikatakannya jika ada pengurus yang terlibat aktif dalam kegiatan politik, maka harus nonaktif terlebih dahulu dalam struktur kepengurusan. Lalu tawazun atau seimbang, ta'zalul adil, dan tasamuh atau toleran. Kita menghargai juga perbedaan yang ada. Setiap pribadi NU didorong untuk memiliki sikap aswaja, juga mengutamakan keberlanjutan bangsa dan negara. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ki Haji Yahya Khalil Stakuf sebelumnya juga secara tegas menyatakan NU baik lembaga dan organisasi tidak terlibat dalam dukung-mendukung kampanye pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Meski secara kelembagaan tidak terlibat dalam pendukung Pilpres, ia menambahkan setiap individu yang terkait dengan NU memiliki kebebasan untuk mendukung kandidat pilihannya tanpa menggunakan nama lembaga ataupun organisasi. Pemulung Lampung Tengah menjadi korban tabrak lari, kaki diamputasi dan terbebani biaya operasi. Seorang pemulung di Lampung Tengah terpaksa harus operasi kaki setelah mengalami kecelakaan di Hotel Mandarin Yukum Jaya, Lampung Tengah pada Sabtu 20 Januari 2024. Kaki Wahyudi, 45 tahun, remuk akibat tertabrak seorang, yakni tabrak lari yang dialaminya dan kini dibebani masalah biaya operasi.
Rina Widya Ramadhani selaku kerabat korban mengatakan korban ditabrak mobil mewah di Hotel Mandarin. Rina mengatakan Wahyudi adalah warga lingkungan 5B RT 024 RW 010 Yukum Jaya, Kecamatan Terpanggi Besar, Lampung Tengah. Kesehariannya bekerja sebagai tukang rongsok, sedangkan istrinya berjualan jajanan di SD. Korban mempunyai 2 anak yang masih sekolah. Rina berharap ada relawan yang dermawan yang mau membantu menyumbang dana operasi untuk Wahyudi. Polres Lampung Selatan amankan 6 pelaku penganiayaan, 5 masih pelajar. Polres Lampung Selatan menggelar press release pengungkapan kasus penangkapan penganiayaan terhadap anak di bawah umur NS 14 tahun pelajar di Aula GWL Polres setempat pada Selasa 23 Januari 2024. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin mengatakan pihaknya berhasil mengamankan 6 pelaku penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Kasus tindak pidana penganiayaan tersebut tertuang dalam laporan polisi LPB 4TI/2024 SPKT Polsek Polda Polsek Kalianda Polres Lampung Selatan Polda Lampung pada Minggu 21 Januari 2024. Yusriandi mengatakan para pelaku ditangkap di lokasi yang berbeda. Empat OPD Pemkot Bandar Lampung berganti nama. 4 OPD Pemkot Bandar Lampung berubah nama jadi instansi atau nomenklatur. Hal itu diungkapkan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana di Gedung Semergau Pemkot Bandar Lampung pada Selasa 23 Januari 2024. Eva menyebut 4 OPD yang berganti nama yaitu menjadi Badan Kepegawaian Negara menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM. Kemudian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara BPKAD menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD. Lalu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD menjadi Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau BPPRID. Sementara Kepala Badan Pegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Pemkot Bandar Lampung Herliawati menyampaikan perubahan nama instansi ini sesuai dengan peraturan daerah. Berikut ini ada Kadishub yang mengatakan pengelolaan parkir di Masjid Al-Furqon bukan kewenangan Dishub. Kadishub Pemkot Bandar Lampung Sokrat Pringdonu mengaku pihaknya tak terlibat dalam pemungutan parkir di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung. Ia menegaskan pengelolaan parkir di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung bukanlah kewenangan Dishub. Diketahui sebelumnya Kasubdit Pajak Reklame dan Hiburan BPPRD Pemkot Bandar Lampung Arif Nata Praja mengatakan pungutan parkir di Masjid Al-Furqon merupakan parkir liar. Hal itu berdasarkan peraturan Wali Kota Bandar Lampung nomor 5 tahun 2017 tentang tata cara pemungutan pajak parkir. Pasal 3 ayat 2 huruf E yang tak termasuk objek parkir adalah penyelenggara fasilitas parkir tempat-tempat ibadah. Bahkan Arif menyebutkan pihaknya beberapa kali telah menerima laporan terkait adanya parkir liar di Masjid Al-Furqon. Satpol PP Bandar Lampung sudah 3 kali terima laporan parkir liar di Masjid Al-Furqon. Kepala Satpol PP Pemkot Bandar Lampung Ahmad Nuriski menyebutkan laporan warga terkait parkir liar di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung bukan kali ini saja terjadi. Akan tetapi Rizky menyebut Satpol PP Pemkot Bandar Lampung telah 3 kali menerima laporan terkait parkir liar di Masjid Al-Furqon. Ia menyebut pihaknya akan menindaklanjuti laporan terkait adanya parkir liar di Masjid Al-Furqon berkoordinasi dengan Dishub Pemkot Bandar Lampung. Diketahui sebelumnya diduga oknum ASN di Bandar Lampung terlibat parkir liar di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung. Gadis salah satu reporter TV swasta di Bandar Lampung mengaku dirinya dimintai uang parkir sepeda motor 3.000 usai melakukan liputan di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung pada Senin 22 Januari 2024.